Siapa sangka niat tulus seorang gadis miskin yang hanya ingin membantu justru membuka pintu rezeki dan cinta yang tak pernah ia duga. Dari sebuah mobil mogok di tengah hujan, hidupnya berubah selamanya. Kisah nyata ini terjadi di pinggiran kota di Jawa Barat. Hujan turun deras sore itu. Langit mendung sejak siang dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Di sebuah jalan sepi dekat kawasan perbukitan, tampak seorang gadis muda berjalan sambil menutupi kepalanya dengan kantong plastik bekas. Namanya Alia, gadis sederhana berusia 21 tahun yang setiap harinya membantu ibunya menjajakan gorengan keliling sambil sesekali menerima panggilan cuci baju tetangga. Demi menambah uang belanja. Hidup memang keras bagi Alia sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, mereka tinggal bertiga. Alia, ibunya, dan adiknya yang masih SD di rumah sempit berdinding triplek di daerah Cibiru. Tapi meski hidup susah, hati Alia tetap penuh empati. Dia terbiasa menolong orang lain semampunya, meski sering dirinya sendiri sedang kesusahan. Saat melewati tanjakan kecil yang cukup terjal, Alia melihat sebuah mobil mewah terparkir di pinggir jalan. Mobil itu terlihat tak biasa. Warnanya hitam mengkilap, jelas bukan milik orang kampung sekitar. Kap mesinnya terbuka dan seorang pria tanpa kebingungan di dalam mencoba menyalakan kembali mesin. Namun gagal. Sesaat Alia hanya lewat begitu saja, tapi langkahnya terhenti. Hatinya berbisik. Bagaimana kalau itu orang luar kota yang tersesat atau butuh bantuan? Padahal ia tahu dirinya sama sekali tak paham soal mesin mobil. Tapi tetap saja, rasa iba mengalahkan logika. Ia putar balik lalu dengan sopan mengetuk jendela mobil yang tertutup embun. Pria itu membuka sedikit kaca, matanya tajam menatap Alia, membuat gadis itu sempat ragu. Maaf, Pak, mobilnya mogok ya? Saya gak bisa bantu banyak. Tapi kalau Bapak butuh bantuan cari bengkel, saya tahu tempat di bawah, ujar Alia dengan sopan. Pria itu diam sejenak. Ia melihat pakaian Alia yang basah, sandal jepit yang sudah usang, dan raut wajah yang tetap tenang meski udara dingin menusuk. Kamu tinggal di sini? Tanyanya pelan. Alia mengangguk. Di bawah, Pak, jalan kaki 15 menit. Mobil saya tiba-tiba mati, gak bisa nyala lagi. Katanya, mulai membuka pintu dan turun. Alia membantu memegang senter dari ponselnya untuk menerangi bagian mesin. Meski jelas dia tak tahu harus melihat apa. Ia hanya berdiri di sisi pria itu, menawarkan kehadiran saat kebanyakan orang memilih menghindar. Hujan semakin deras dan Alia mulai menggigil, tapi ia tetap bertahan. Setelah sekitar 20 menit tanpa hasil, Alia menawarkan untuk membantu mencarikan bengkel terdekat. Saya bisa lari ke rumah Kang Jaka. Dia sering benerin motor. Siapa tahu bisa bantu cek mobil Bapak. Pria itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Masih heran melihat gadis yang tak dikenalnya begitu tulus membantu. Padahal dia tahu benar dunia sekarang sudah tak banyak orang seperti itu. Dengan cepat Alia berlari menuruni jalan, membelah hujan seperti tak peduli dirinya basah kuyup. Saat sosoknya menghilang di tikungan, pria itu masih memandanginya dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Ada kehangatan baru yang lahir dalam diam. Ia tak tahu pertolongan kecil ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya untuk Alia, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hujan belum juga redah ketika Alia mengetuk pintu bengkel kecil milik Kang Jaka, seorang montir tua langganan warga sekitar. Nafasnya terengah, tubuhnya basah kuyup, tapi ia tetap memohon. Kang, tolong bantuin. Ada mobil mogok di tanjakan. Bapak-bapak sendirian di dalam mobilnya. Kang Jaka awalnya heran. Mobil-mobil siapa? Biasanya enggak ada mobil mewah ke atas itu. Tapi melihat mata Alia yang penuh harap, ia langsung mengambil jas hujan, menyiapkan kotak perkakas, dan mengiyakan tanpa banyak tanya. Mereka pun berangkat bersama, berjalan kaki di tengah derasnya hujan. Saat tiba di lokasi, pria pemilik mobil itu masih berdiri di bawah kap mobil, memayungi dirinya dengan jas tipis. Ia tampak sedikit terkejut melihat Alia kembali dengan seorang montir. Wajahnya yang awalnya dingin kini sedikit melunak. Terima kasih, kamu benar-benar balik, ujarnya lirih pada Alia.
Kang Jaka langsung memeriksa mesin dengan terampil. Wah, alternatornya bermasalah, Pak. Mobil enggak dapat suplai listrik, harus dibawa ke bengkel. Ucapnya sambil memutar baut dengan tangannya yang cekatan. Pria itu mengangguk lalu menoleh ke Alia. Namamu siapa? Alia, Pak? Jawabnya pelan sambil menunduk. Terima kasih, Alia. Katanya tulus. Kalau kamu gak berhenti tadi, saya mungkin masih terjebak di sini sampai malam. Alia hanya tersenyum. Saya cuma bantu semampunya, Pak. Kasihan kalau ditinggal hujan sendirian. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa hangat sekali di hati pria itu. Ia belum pernah melihat gadis semiskin itu, setulus itu. Setelah diperiksa lebih jauh, Kang Jaka berkata, mobil ini harus ditarik. Pak, saya bisa bantu panggil rekan yang punya mobil derek, tapi nunggu sekitar 1 jam. Tanpa pikir panjang, Alia menawarkan, kalau Bapak mau nunggu bisa ke rumah saya dulu, daripada kedinginan di sini. Pria itu sempat ragu, tapi karena memang tak ada tempat berteduh lain, ia akhirnya menerima. Alia menuntun mereka ke rumahnya yang sempit, berdinding kayu lapuk dan atap seng. Ibunya kaget melihat seorang pria asing dan Kang Jaka ikut masuk. Tapi setelah mendengar cerita dari Alia, Ibu Alia langsung menyeduhkan teh panas dan menawarkan duduk di kursi plastik satu-satunya. Di rumah itu tak ada kemewahan, hanya kehangatan yang jujur. Pria itu duduk diam, memandangi ruangan kecil yang ditempeli foto-foto sederhana dan ayat-ayat suci. Ia melihat satu set kompor tua di pojok, dan sepasang sandal bocah di bawah meja. Tapi entah mengapa, ia merasa tenang di sana. Gak usah sungkan, Pak. Kata Ibu Alia lembut. Maaf kalau rumah kami sederhana, saya yang harusnya minta maaf. Numpang tanpa permisi, sahut pria itu. Senyumnya mulai terbentuk. Alia duduk di dekat adiknya yang sedang belajar menulis. Suasana tenang, hanya suara hujan yang jadi latar. Pria itu memperhatikan gadis kecil itu yang tersenyum malu-malu ke arahnya. Adikmu? Tanyanya. Iya, namanya Dini. Jawab Alia. Hati pria itu makin hangat. Di tengah kesederhanaan yang begitu nyata, ia merasa menemukan sesuatu yang sudah lama hilang, ketulusan, kesederhanaan, dan mungkin rasa damai yang selama ini dikejar di balik tumpukan kekayaan. 1 jam berlalu, mobil derek akhirnya datang menjemput sedan mewah berwarna hitam itu. Pria tersebut keluar dari rumah Alia dengan mengangguk sopan kepada ibu dan adik Alia. Sebelum naik ke mobil derek, ia menghampiri Alia dan berkata, terima kasih. Ya, saya belum pernah merasa disambut sehangat ini meski di rumah yang sederhana. Alia tersenyum kecil. Saya cuma bantu semampunya, Pak. Semoga mobilnya bisa cepat diperbaiki. Pria itu menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu di balik matanya, seperti kekaguman yang belum pernah Alia lihat sebelumnya dari siapapun. Besoknya Alia mengira semuanya sudah selesai, tapi ia salah. Saat pagi menjelang dan ia baru saja kembali dari membantu ibunya berjualan, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Seorang pria berkacamata turun dari dalamnya sambil membawa map. Permisi, saya mencari Alia. Alia terkejut dan mengangguk ragu. Pria itu tersenyum. Saya asisten pribadi, Pak Raihan. Beliau ingin bertemu dan mengundangmu ke kantornya di pusat kota. Pak Raihan? Tanya Alia bingung. Ya, pria yang mobilnya mogok kemarin. Ibunya sempat ragu, tapi setelah melihat pria itu bersikap sopan dan santun serta menyebutkan alamat kantor, yang ternyata berada di gedung perkantoran mewah di pusat kota Bandung, akhirnya mereka mengizinkan. Alia berangkat mengenakan baju terbaik yang ia punya. Kemeja sederhana dan celana panjang polos. Sesampainya di sana, Alia terpaku melihat kemegahan gedung itu. Lobi luas, lift kaca, dan pegawai bersetelan jas rapi. Membuatnya merasa asing dan kecil. Tapi ia tetap melangkah berusaha percaya diri. Saat pintu lift terbuka di lantai 15, seorang resepsionis menyambut Alia dan mempersilakannya masuk ke ruangan besar bernuansa kayu elegan. Di sana, Pak Raihan duduk di balik meja panjang dari kaca, mengenakan setelan jas.
yang membuatnya tampak jauh berbeda dari pria yang kehujanan kemarin. "Selamat datang, Alia," ucapnya dengan senyum hangat. "Saya minta maaf kalau mengejutkan kamu, tapi saya benar-benar ingin bertemu lagi. Ada sesuatu yang ingin saya lakukan." Alia duduk pelan, hatinya penuh tanda tanya. "Alia, saya bukan orang sembarangan. Saya CEO dari sebuah perusahaan investasi properti. Tapi kemarin saya merasa jadi manusia biasa yang tak punya apa-apa. Dan kamu datang membantu tanpa ragu itu jarang." Gadis itu hanya bisa menatapnya, bingung dan gugup. "Saya ingin bantu kamu dan keluarga, tapi lebih dari itu, saya ingin mengenalmu lebih dalam kalau kamu mengizinkan." Alia menelan ludah. Dunia seolah berputar terlalu cepat untuknya. Gadis miskin dari gang kecil di Cibiru kini duduk di hadapan seorang milioner yang menawarkan bukan sekadar bantuan, tapi juga kesempatan untuk masuk ke hidupnya. Alia masih terdiam. Kata-kata Pak Raihan terasa seperti mimpi. Ia merasa tak layak duduk di ruangan mewah itu. Apalagi mendengar seorang milioner berkata ingin mengenalnya lebih dalam. "Maaf, Pak. Saya cuma gadis kampung. Saya nggak ngerti maksud Bapak," ucap Alia pelan. Suaranya sedikit gemetar. Raihan tersenyum lembut. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, tapi hatimu luar biasa. Saya banyak bertemu orang berpura-pura baik untuk mengambil keuntungan. Tapi kamu menolong saya tanpa harap balasan. Itu yang langka." Alia menunduk. Ia bukan gadis yang biasa dipuji, apalagi oleh pria seperti itu. Tapi ia tahu kata-kata Raihan bukan basa-basi. Ada ketulusan yang sama seperti saat hujan deras turun dan ia mengetuk kaca mobil mewah itu. "Saya ingin mengundangmu dan keluargamu makan malam besok di rumah saya," ucap Raihan. "Bukan untuk pamer, tapi saya ingin mengenal kalian lebih baik." Tak ada tekanan. "Kamu bisa bilang tidak." Alia terkejut. "Rumah Bapak, tapi saya gak punya baju bagus dan ibu saya." Raihan mengangkat tangan. "Jangan khawatir soal itu. Yang saya butuhkan hanya kehadiran kalian. Kamu dan ibumu sudah memberi saya pelajaran soal keikhlasan. Saya ingin membalasnya." Setelah berpamitan, Alia pulang dalam keadaan masih seperti mengambang. Di perjalanan, ia bahkan tak sadar melewati hal tempat biasa ia menunggu angkot. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ibunya sambil menangis. "Bu, aku nggak ngerti ini semua. Tapi rasanya hidup kita berubah sejak bantu mobil mogok itu." Malamnya ibunya hanya terdiam menatap langit-langit. Kadang kebaikan kecil itu seperti biji. Kita nggak tahu kapan tumbuhnya. Tapi kalau ikhlas, Tuhan pasti buat dia jadi pohon rindang. Kalimat itu membuat Alia merenung lama. Ia belum mengerti maksud semua ini, tapi satu hal pasti, hidupnya mulai berubah. Keesokan harinya, sebuah mobil kembali menjemput mereka. Kali ini Alia, ibunya, dan Dini mengenakan pakaian terbaik mereka. Hasil pinjaman dari tetangga. Meski sederhana, mereka tetap terlihat anggun karena ketulusan terpancar dari wajah mereka. Rumah Raihan benar-benar seperti istana, halaman luas dengan lampu taman, kolam ikan, dan interior rumah yang tampak seperti foto majalah. Tapi berbeda dari yang mereka bayangkan, suasana di dalam hangat dan bersahabat. Tak ada kesombongan, hanya sambutan ramah dari Raihan dan dua asistennya. Mereka makan bersama di meja panjang, tapi tanpa formalitas berlebihan. Raihan banyak bertanya tentang masa kecil Alia. Bagaimana mereka bertahan tanpa ayah dan apa mimpi-mimpinya. Sesekali ia tertawa mendengar cerita Dini yang lucu dan polos. Alia mulai merasa nyaman. Bahkan untuk pertama kalinya merasa dihargai tanpa harus menjadi orang penting. Saat malam menjelang dan mereka pamit pulang, Raihan menghentikan mereka sejenak di ambang pintu. "Alia," ucapnya, "kamu punya sesuatu yang saya cari selama ini. Hati yang jernih dan saya belum pernah bertemu seseorang sepertimu." Setelah malam makan bersama itu, Alia mulai memahami satu hal. Di balik jas mahal dan rumah mewah Raihan, ada sesuatu yang belum ia ketahui. Hatinya gelisah, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang semakin besar. Kenapa seorang milioner seperti Raihan terlihat kesepian?
Kenapa sorot matanya sering kosong seperti menyimpan beban yang berat? Beberapa hari kemudian, Raihan kembali menghubungi Alia. Kali ini mengundangnya ke sebuah tempat, bukan restoran, bukan kantor, melainkan panti asuhan. Alia bingung tapi tetap datang. Di sana ia melihat anak-anak yatim piatu berlarian menyambut Raihan dengan pelukan dan tawa. Mereka memanggilnya Om Rei. Alia menatap dengan mata berkaca-kaca saat Raihan duduk di lantai bersama anak-anak tertawa lepas, memainkan boneka tangan dan menyuapi anak yang paling kecil. Saat itu, Raihan menoleh ke arah Alia dan berkata, "Inilah rumah pertama saya." Alia mengerutkan kening. "Rumah pertama, Pak?" Raihan mengangguk. "Saya dibesarkan di sini. Kedua orang tua saya meninggal karena kecelakaan waktu saya 5 tahun dan hidup saya dimulai dari titik paling bawah." Ia kemudian mengajak Alia duduk di taman kecil belakang panti di bawah pohon mangga besar. Di sanalah Raihan menceritakan masa lalu yang tak pernah ia buka ke publik. Ia hidup terlantar selama 2 tahun sebelum akhirnya dipungut oleh pemilik panti itu. Dan sejak kecil ia belajar bahwa satu kebaikan bisa menyelamatkan hidup. "Aku pernah lapar berhari-hari, pernah tidur di peran toko, tapi ada seorang ibu tua yang memberi saya nasi bungkus. Itu hari pertama saya percaya bahwa hidup pantas diperjuangkan." Tuturnya lirih. Alia terdiam. Kisah Raihan membuat hatinya bergetar. Ia tak menyangka pria yang kini punya segalanya, dulunya bahkan tak punya apapun kecuali harapan. "Dan ketika kamu membantu saya waktu mobil mogok, saya melihat mata saya sendiri di dirimu. Dulu saya menatap dunia dengan ketulusan yang sama. Kamu mengingatkan saya akan diri saya yang dulu," ucap Raihan sambil tersenyum penuh makna. Alia menunduk. Ia merasa tak pantas dibandingkan dengan seseorang seperti Raihan, tapi ia juga merasakan sesuatu yang hangat. Bukan sekadar rasa kagum, tapi ada kekaguman yang tumbuh dari hati ke hati. Perlahan, jarak di antara mereka terasa semakin tak ada. Saat hendak pamit, Raihan memberikan sebuah buku catatan kecil pada Alia. "Ini catatan hidup saya. Semua jatuh bangun saya ada di dalamnya. Saya ingin kamu baca supaya kamu tahu bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk orang rendah hati seperti kita." Alia menggenggam buku itu erat. Hatinya berkecamuk antara terharu, bingung, dan mulai memahami bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari skenario kehidupan yang indah dan misterius. Hari-hari setelah pertemuan di panti asuhan terasa berbeda bagi Alia. Ia bukan lagi gadis pemalu yang hanya berani bermimpi diam-diam. Kini setiap langkahnya seperti ditemani harapan baru. Ia mulai belajar komputer di warung internet, ikut pelatihan menjahit gratis di kelurahan, bahkan mulai mengajarkan adiknya menulis cerita di buku bekas. Dan Raihan, pria itu tak pernah hilang. Ia selalu mengirim pesan tiap pagi, bukan tentang kekayaan atau proyek bisnis, melainkan tentang semangat hidup. "Pagi, Alia, jangan lupa bahagia hari ini," tulisnya suatu hari. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira," tulisnya di hari lain. Suatu sore, Raihan datang kembali ke rumah Alia. Tapi kali ini tak sendiri. Ia membawa ibunya yang selama ini tinggal di luar negeri. Ibu Raihan seorang wanita anggun, namun ramah. Ia menggenggam tangan Alia, menatap lembut, lalu berkata, "Saya sudah lama ingin bertemu gadis yang membuat anak saya tersenyum lagi." Alia bingung, matanya berkaca. "Tapi saya hanya gadis biasa, Bu. Bahkan sangat biasa." "Tetapi hatimu luar biasa," jawab Ibu Raihan. "Kekayaan tidak akan bertahan, tapi kebaikan sepertimu akan menyentuh siapapun." Beberapa hari kemudian, Raihan mengajak Alia ke sebuah taman kota. Di sana, di bawah cahaya matahari senja yang keemasan, ia berbicara dengan nada yang sangat serius, tapi lembut. "Alia, aku bukan ingin menyelamatkanmu, justru kamu yang menyadarkanku akan hal-hal yang selama ini hilang." Alia diam. Jantungnya berdetak kencang. "Aku tidak ingin semuanya selesai sebagai pertemuan di hari hujan. Aku ingin itu menjadi awal dari kehidupan bersama. Jika kamu izinkan, aku ingin menjagamu. Bukan karena kamu miskin atau karena kasihan, tapi karena aku mencintaimu."
Alia tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia. Tak pernah ia bermimpi menjadi bagian dari kisah seperti ini. Tapi kini semuanya nyata. Aku bukan siapa-siapa, Raihan. Dan itu justru kenapa kamu berarti segalanya, jawab pria itu. Pelan. Alia mengangguk. Di saat itulah dunia seolah berhenti sejenak. Tak ada suara lain selain bisikan angin dan detak hati yang kini saling menyatu. Beberapa bulan kemudian, pesta kecil digelar. Bukan di hotel mewah, tapi di taman panti asuhan tempat Raihan tumbuh. Anak-anak bernyanyi. Ibu Alia memasak gorengan dan Raihan berdiri di samping Alia. Bukan sebagai jutawan yang mencintai kemewahan, tapi sebagai laki-laki yang menemukan cinta sejati dalam ketulusan gadis miskin yang hanya berniat menolong. Sahabat semua, begitulah kisah nyata yang bermula dari hujan, mobil mogok, dan hati yang tulus. Alia membuktikan bahwa kadang satu tindakan baik yang kecil bisa membuka pintu besar dalam hidup. Jangan pernah remehkan kebaikan. Walau sekecil apapun, karena seperti Alia kamu bisa jadi jawaban dari doa seseorang. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka kisah seperti ini, silakan tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga kalian selalu sehat, penuh cinta, dan suatu hari mengalami keajaiban seperti Alia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.